Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai 17 itu akan menjadi pokok bacaan kita. Saya baca 7, saudara baca 8, kita bergantian sampai selesai ayat 17 dari Ibrani pasal yang ke-13. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Karena tubuh binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. (17) sama-sama, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudaraku yang kekasih, pada waktu surat Ibrani dituliskan, maka diingatkanlah kepada umat, bagaimana seharusnya umat itu hidup di dalam kehidupannya. Nah, kali ini coba kita melihat bagian ini 7 sampai 17 sebagai satu bagian di mana kita hidup di dalam satu ibadah yang sesungguhnya, yang berorientasi kepada ketetapan kehendak Tuhan dan bukan berorientasi hanya kepada bentuk ritual. Ini menjadi satu perlu. Oleh karena itulah dikatakan, bagaimana engkau harus sungguh-sungguh memperhatikan pemimpin-pemimpinmu yang menyampaikan firman Allah padamu. Perhatikan akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Maka ada dua aspek yang menjadi sangat penting. Bagaimana tiap umat Allah diajar untuk menghargai, merespek kepada mereka yang mengajar kepada mereka kebenaran firman itu. Sehingga ya saya pikir ada bagian yang hilang memang dari gereja Tuhan. Ketika kita bergereja itu tidak lagi memperhatikan posisi atau apa yang dilakukan tiap orang di dalam berjemaat. Semua kita pada dirinya mau dipuaskan, mau dipenuhi apa yang menjadi keinginan, tetapi abai terhadap apa yang menjadi kewajiban. Nah, saya pikir ini akan menjadi kelemahan pertama dari gereja. Yang kedua, tiap orang yang mendengar harus tahu menempatkan dirinya, memilah dan membelah mana yang benar, mana yang salah, mana yang bisa dipelajari, mana yang tidak. Sehingga dengan demikian tiap orang akan terlatih mengenali kualitas seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin harus menjadi seorang pemimpin yang bisa ditiru, yang bisa digugu di dalam kualitas hidupnya, bukan selera kita. Ya, tiap orang cara bicaranya beda-beda. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Tetapi kebenaran adalah satu garis prinsip penting, ya, yang harus menjadi perhatian kita. Apakah benar yang diajarkannya? Apakah sungguh yang diajarkannya? Saya kira Alkitab mengajar kepada kita bagaimana seharusnya hidup itu bisa menjadi hidup yang penuh dengan kasih karunia Tuhan, hidup yang dilimpahi berkat oleh Tuhan itu. Nah, maka diajarlah kita untuk mengenal dan hidup di dalam iman kepada Kristus yang dulu, sekarang, sampai selama-lamanya adalah Kristus yang sama itu. Kepada Dia kita beriman sebagaimana para rasul beriman. 2000 tahun lampau, sekarang pun kita sama. Karena Ia tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Hakikat ini adalah kalau engkau percaya kepada Kristus yang di waktu lampau bisa membereskan banyak masalah, maka di waktu kini pun iya. Kita tidak bisa mengatakan zaman sudah berubah. Zaman memang berubah. Apa urusannya dengan kuasanya? Kuasanya tidak pernah berubah.
Ya, kuasa Dia tetap sama. Tapi bagaimana kita percaya pada Dia? Ini memang mengalami kontaminasi yang tidak sederhana. Orang-orang dulu para rasul percaya sungguh dan mengabdi. Mereka bekerja banyak, bukan berbicara banyak. Tapi orang-orang masa kini tergeser pada satu nilai yang salah. Berbicara terlalu banyak, tapi bekerja tidak banyak. Sehingga kita mengalami bagaimana gereja menjadi lemah. Ya, tidak lagi sekokoh di waktu lampau. Di waktu lampau gereja itu tidak punya uang, mereka tidak ribut. Nunggu uang baru mereka pelayanan. Mereka melayani apa yang harus mereka lakukan. Kalau ada uang 10 rupiah, mereka melayani pakai 10 rupiah. Ada 20, mereka pakai pelayanan 20. Kita ini kalau misalnya target 100, nggak ada 100 ya kita nggak pelayanan. Sehingga berapa uang kita? Padahal kesempatan apa yang ada pada kita? Mari kita pergi dan kita melakukan apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian, kita makin hari makin mengerti pengertian ibadah sejati adalah terikat kepada kebenaran Kristus. Ibadah sejati tidak sama dengan activity kamu berkebaktian. Ya, saudara hari Minggu datang ke gereja, hari-hari lain mungkin kebaktian tengah minggu juga hadir begitu ya. Tetapi awas, bukan di situ letak ibadah itu. Tapi kualifikasi hidup kita. Bagaimana supaya kita jangan sampai disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Bagaimana engkau bisa tidak tersesat? Hanya satu, pertama, belajarlah kepada guru yang mengajarkan ajaran sehat padamu. Saya suka Paulus ya, selalu bilang pada orang-orang di Korintus, dulu aku memberi kalian susu, sekarang aku mau memberi makanan yang lebih keras lagi. Jangan susu melulu. Ya. Orang Kristen menurut saya banyak yang cengengnya setengah mati. Semua mau dinina bobokkan. Sehingga kadang-kadang mana intisari dari kebenaran iman kita nggak bisa dapat lagi. Ya, perasaan-perasaan kita, rasa nggak cocok, rasa nggak pas, seringkali menutup pintu di mana kita bisa belajar kebenaran yang prinsipil. Kita kehilangan peluang. Padahal kita mesti fokus terhadap kebenaran itu dan bertumbuh secara penuh sehingga kita tidak mudah menjadi orang yang diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran-ajaran asing. Istilah ajaran asing adalah menunjuk pemberitaan Injil yang tidak cocok dengan Injil yang Yesus ajarkan. Gitu ya. Jadi sejak dulu sudah ada apa yang disebut oleh para rasul dengan istilah Injil yang murni karena ada Injil yang tidak murni. Gereja sekarang juga sama. Semua orang bisa pakai Alkitab. Tapi yang satu mengajarkan yang Tuhan ajarkan. Yang satu cuma mengajarkan yang manusia ajarkan dengan mengutip Alkitab lalu menafsir seenaknya. Alkitab yang sama. Ayat yang sama. Arahnya bisa beda. Karena itu kita perlu meneliti dengan hati-hati. Memperhatikannya dengan baik-baik. Karena itu baik ya Pak, supaya hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah. Di waktu lampau, soal sunat, orang atur-atur. Kalau nggak gini-gini. Soal makan, jangan makan ini, jangan makan itu. Ya, kalau makan ini kamu tidak rohani, kamu harus makan yang ini supaya kamu ke surga. Maka Paulus mengingatkan, hidup kita bukan soal makan minum itu. Hidup kita adalah memahami kasih karunia yang sudah menyelamatkan, kesitulah kita terikat. Bukan urus makan atau tidak makan. Bukan urus pakaian ini atau pakaian itu. Ritual. Kamu harus mengerti kasih karunia yang memerdekakan kamu. Kamu jangan lagi terikat urusan persembahan persepuluhan. Kalau kasih kamu diberkati Tuhan, omong kosong itu. Kalau engkau mengerti kasih karunia, engkau akan jadi orang merdeka. Kalau engkau merdeka, engkau tahu memberi berdasarkan belas kasihan dalam hatimu, bukan? Engkau memberi berdasarkan pengertianmu akan karunia Tuhan. Tuhan mana pernah tertarik pada jumlah rupiah yang kita kasih? Tuhan tertarik pada hati yang memberi. Bukan apa yang kau beri, hatimu itu loh. Jadi Kristen itu harus mempunyai satu lompatan yang penting. Jadi jangan ribut dengan apa yang kau berikan, tapi hati yang memberi itu. Ya, nah di dalam bagian-bagian seperti ini kita diajarkan kepada hal-hal yang kalau ajaran dunia itu diajarkan, ajaran manusia kayaknya hebat, kayaknya luar biasa, kayaknya bawa kita dekat pada Tuhan.
Akhirnya kita kejebak pada pelayanan terlalu banyak basa-basi. Sehingga bukan yang prinsip lagi yang kita belajar. Ya, saya akan mengatakan sebagai gereja, hal prinsip jangan pernah mau menyerah. Kalau memang harus ribut, ributlah. Kalau ada orang bilang Yesus bukan Tuhan, kita bilang Yesus Tuhan, nah itu prinsip kan. Mari kita berdebat. Enggak, ya second, kita pisah. Tapi kalau hal sekunder, membuat engkau terhancurkan, berapa murahnya harga dirimu? Berapa murahnya nilaimu? Jangan buat itu jadi murah. Kalau suami istri, hanya karena gurusan tidak suka, rasa kamu tadi lakon begini-gini, lalu ribut mau cerai misalnya. Ih goblok amat, nilai perkawinannya kok murah amat. Masa cuman perasaan tidak sukanya? Mestinya dia belajar. Nah begitulah tubuh Kristus harus memegang prinsip. Yang prinsip pegang ketat, yang tidak abaikan. Urusan makan minuman, pinggirkan. Tapi urusan kebenaran, itu harus. Sehingga kita mulai membuat satu strata di dalam pengenalan pemahaman kita. Mana yang priority, second priority, third priority, dan seterusnya. Sehingga gereja itu diikat kepada kepentingan-kepentingan yang prioritas. Dan bukan kepada hal-hal yang tidak prioritas. Jadi kita tidak ribut urusan sekunder. Kita mesti memperhatikan urusan-urusan yang primer. 100 orang kumpul jemaat. 100 kepalanya, 100 maunya. Mau bikin satu keputusan setengah mati. Apakah lagi jadi 150 lalu jadi 200. Mundur ke bawah, 10 saja sudah sulit. Mencari 2 orang sehati susah, apalagi 10. Pasti ada dinamika di sana. Nah bagaimana belajar terhadap dinamika yang ada itu? Bagaimana belajar memahami hal itu? Nah, ini saya pikir menjadi sangat penting. Ya. Dan ini yang harus kita gumuli di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Oleh karena itulah diingatkan bagaimana di dalam situasi beribadah sebagai tubuh Kristus, pemimpin harus bisa menempatkan dirinya sebagai pemimpin, yang dipimpin harus bisa menerimakan dirinya sebagai yang dipimpin. Sehingga yang memimpin dan yang dipimpin berjalan bersama di dalam kehendak Tuhan. Kalau yang dipimpin lebih ngerti firman Tuhan daripada yang memimpin, kan kacau balau. Ya. Tapi kalau yang memimpin mengajar, yang dipimpin mau ngajarin padahal tidak lebih pintar, kan tambah kacau lagi. Ya. Sehingga ada pepatah orang Batak bilang gini, kau ini dibilang guru kurang pinter, dibilang murid kepintaran, tidak jelas posisimu gitu ya. Artinya itu adalah gini, orang-orang yang mau diomongin tapi rasa paling pinter. Tidak mau dia diomongin. Disuruh ngajar, dia nggak bisa ngajar. Dibilang guru, kau tak bisa ngajar. Dibilang murid, kau keblinger pintar. Tidak mau diajarin. Jadi apa namanya itu? Inilah kau manusia awang-awang dibilang gitu ya. Manusia bebal yang nggak bisa mendetek dirinya. Bahagialah kalau kau tahu kau murid. Kau tahu harus bagaimana belajar. Bahagialah kalau kau tahu kau guru. Kau tahu harus apa yang diajar. Tapi kalau kau tidak tahu, waduh, celaka luar biasa. Ya, sehingga di dalam bagian seperti ini kita harus mempunyai satu sikap, warna yang jelas, posisi yang jelas. Bagaimana hidup kita melayani apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Ya, oleh karena itu ini yang mesti kita pikirkan di dalam bagian pemahaman kita. Bagaimana kita menjalani segala sesuatu ketetapan-ketetapan Allah dan hidup di dalamnya. Maka kemudian ditunjuklah kepada hidup orang di waktu lampau. Bagaimana mereka melayani Kristus. Sehingga dikatakan tubuh binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa. Dibakar di luar perkemahan. Nah kau hai orang-orang Kristen mesti mengerti. Hidupmu sekarang ini menuju ke satu tempat yang menjadi penting. Bagaimana kemudian Kristus telah menderita di luar pintu gerbang ini mau menceritakan satu situasi kematiannya, simboliknya dengan makna rohaninya. Pada waktu Yesus ditentukan mati, ya di pengadilan Pilatus, maka dia harus disalib. Dia disalib di luar gerbang Yerusalem, ya karena tidak boleh ada yang najis-najis itu di dalam gerbang. Maka disaliblah dia di luar gerbang karena dianggap dia najis. Ya, itu sebab juga darah binatang itu harus dibakar di luar perkemahan di tempatnya begitu ya. Sehingga Kristus menderita di sana untuk apa? Menguduskan umatnya.
Artinya lagi, dia terbuang supaya kita terpanggil. Dia di luar supaya kita di dalam. Itulah ibadah. Jadi bukan soal makan minumnya, tapi hakikat persekutuanmu dengan Kristusmu. Yaitu persekutuan personal kita dengan Tuhan yang sudah menolong kita itu. Karena itulah kita dikatakan pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaan. Kenapa? Sekarang kita sama seperti Kristus pada waktu mau menanggung seluruh dosa, dia dibuang di luar tembok dan disalibkan. Begitulah kita sekarang ini harus menanggung kehinaan. Kita ada di luar kemah suci, di luar kemah abadi, yaitu surga itu. Kita ada di kesementaraan di dunia ini untuk menanggung kehinaan, kesulitan karena melayani Kristus dan melawan dunia ini. Itulah ibadah. Jadi kalau itu belum dilakukan, jangan bilang udah ibadah. Maka seringkali kita sebetulnya belum beribadah, sudah babak belur. Belum melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita sudah merasa seperti pahlawan iman. Ingat, terpuruk kita di kehidupan dunia ini. Harus berani. Mengalami kesulitan, harus berani. Karena nanti, sesudah semua pekerjaan itu selesai, baru kita dibawa ke kemah abadi itu. Sekarang kita seperti orang berkemah di dunia ini. Iya, kita mengerjakan apa yang mesti kita kerjakan. Lalu bagaimana kemudian segala sesuatu yang kita lakukan itu sampai kita mencapai kota yang akan datang, kota abadi itu. Maka hidupmu itulah ibadah sesungguhnya. Nah, saya suka Paulus ketika mengucapkan itu di dalam Roma pasal 12 ayat pertama. Persembahkanlah apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan pada Allah. Itu ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhmu artinya all your activity. Semua yang dikerjakan oleh tubuhmu harus menjadi pelayanan kepada Tuhanmu. Waktu kamu kerja sungguh-sungguh. Kerja yang serius, kamu jadi kesaksian. Kamu kerja dalam kejujuran. Apapun yang kamu lakukan. Perilakumu, gaya hidupmu, jangan jadi sama orang dunia, nggak ada bedanya. Lalu kita bilang, saya nggak mau munafik, memang saya tidak baik, belum baik. Nggak ada gunanya kau jujur, tetap aja itu dosa. Emang kalau kamu tidak baik lalu ngaku jujur, jadi nggak dosa. Ya. Saya bingung pada waktu di satu acara televisi. Seorang pendeta selingkuh ketahuan lalu mau ceraikan istrinya lagi. Berani pula lagi diwawancarai. Ya, kami tidak lagi mau sembunyi-sembunyi. Kami mau terus terang. Ya apa urusannya? Emang kalau kau terus terang dosamu itu nggak dosa lagi apa? Menurut saya sakit jiwa itu. Sudah tahu dosa, diam sajalah kau. Bersembunyi kau di sana. Paling tidak satu dosamu. Dengan terus terang itu kau tambah lagi dosamu. Kau bangga pada orang. Seakan-akan kau sudah hebat karena ngaku. Memang kami mau menikah. Kami tidak mau lagi ngumpet-ngumpet. Bagi saya itu so very stupid. Kristen tidak begitu. Kalau orang dunia itu kita ngerti. Karena bagi orang dunia ada namanya relativisme. Di dalam relatif, memang sih dia selingkuh Pak. Tapi mendinglah dia jujur. Buset. Emang kalau sudah jujur selingkuhnya jadi beres apa? Tapi itu relatif. Sehingga nanti ditutupi oleh satu pengakuan yang benar. Seakan-akan kalau ngaku itu benar. Tindakan tidak benar jadi benar. Karena cara mengakunya dan buka terus terangnya. Ibadah Kristen tidak begitu. Celakalah engkau jika engkau bangga menceritakan dosamu. Ya, apalagi meneruskannya. Kalau kau ceritakan dosamu, aku dosa gini-gini. Aku janji aku berhenti. Itu bolehlah. Aku ngaku dosaku dan akan kuteruskan. Tapi sudah terus terang ya. Ya apa ini? Itu kan kamu melawan Tuhan. Nah jadi ibadah sejati itu day to day hidup kita itu. Bukan soal makan minum, bukan soal pergi kebaktian, bukan soal pelayanan ini, bikin ini dan bikin itu. No. Bagaimana hidupmu sungguh-sungguh. Ya. Ini yang mestinya kita gumuli dalam hidup kita. Ini yang mestinya kita jalani dalam hidup kita. Bagaimana kita melakoni apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan itu. Jadi ibadah yang sejati
sangat berkaitan erat dengan kualitas hidup Kristiani kita. Sejauh mana kita bermutu, sejauh mana kita berkualitas. Oleh karena itulah dikatakan, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur pada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau katakan, di situ Tuhan dimuliakan. Maka menjadi penting, apakah perkataan kita, apakah perbuatan kita betul memuliakan Dia? Mari kita memuji Tuhan lalu kita nyanyi misalnya ya. Percuma. Kalau tidak sikap hidup kita memuji Dia. Mestinya sikap hidup kita memuji Dia. Caranya gimana? Orang lihat kamu. Lah ini orang Kristen. Bisa dipercaya. Lainnya orang Kristen. Apa punya prinsip. Lainnya orang Kristen. Tegas. AA, BB, clear. Itu loh. Itu ibadah kita itu. Ucapan syukur kepada Tuhan yang begitu baik padaku sehingga aku akan mati-matian hidup baik seperti yang Dia mau. Nah, sehingga hidup kita itu menjadi sebuah kompetisi. As a personal kita tunjukkan kualitas kita. Jangan lupa dikatakan, kamu berbuat baik dan memberi bantuan. Karena korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Bukan perpuluhanmu. Buat apa kau ngasih perpuluhanmu, tapi tetanggamu yang susah kau tidak pernah mau tolong. Kau beri perpuluhanmu, tapi di kantormu ada office boy yang kau dengar. Anaknya sudah nggak bisa sekolah, uangnya tidak cukup lagi karena anaknya ada 3. Lalu kau cuma dengar, oh gitu ya, nanti saya bawa pokok doanya ke gereja. Loh, ngapain kau doakan kau pokok-pokok doa situ? Berapa duitmu situ? Kasih dia. Nggak banyak apa? Ya yang nggak banyak itu kau kasih. Bukan karena banyak uang yang kau kasih maka kau disebut ibadah. Tapi sikap mau ambil bagian pada kesusahan orang. Itulah orang Kristen. Ya, ini yang kita mesti pikirkan. Ini yang kita mesti lakoni. Sehingga dengan demikian ya kualitas hidup Kristiani kita itu kelihatan. Bagaimana kita bermutu menjalankan apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan itu. Korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah itu. Lakukan apa yang semestinya. Ya. Saya seminggu ini drop berat. Ya. Habis pasca subuh, siangnya mestinya buat tidur karena malamnya ada pelayanan. Ya ada acara keluarga lagi nyelip satu. Kita suruh datang, nggak bisa nggak datang. Udah datang duduk ya nggak bisa langsung pulang. Hanya kecapean nggak sempat tidur. Senin sudah ambruk. Tapi malamnya ada penghiburan. Meriang-meriang pergilah kita. Selasa ada PA pula lagi. Pulang PA. Muntah sudah. Rabu kelayangan, gabruk semuanya. Rabu malam sudah harus ada pengertian penghiburan lagi. Pergi lagi. Kamis malam ada PA pula lagi. Ya, saya PA sampai ada Pak lu parah. Dilari dibawa dulu, dipaksa saya ke dokter. Disuntik dulu baru PA. Jumat udah ada pelayanan lagi. Siang sama malam pula lagi, resmilah sudah. Mau apa? Sabtu ada rapat, saya pindah rapat di rumah saya. Kita mau bicarain soal tabloid Reformata. Ya. Minggu ya mesti jalan tugas. Haruskah kita terlalu cengeng untuk menjalani semuanya? Saya selalu yakin begini. Kalau memang ada titik-titik di mana kewajiban yang harus dikerjakan, jalan mau diapain? Tuhan pasti tahu bagaimana salah satunya. Waktu Selasa saya muntah. Rabu itu satu pelayanan saya di cancel. Ya, Pak minta maaf kita nggak jadi pada keluar negeri semua. Dia minta maaf saya bersuka cita. Alah mak betul kali lah itu. Jadi tidak bangun lagi saya tidur terus Rabu itu sampai dapat ke Uber Rabu sorenya untuk energi sore kan. Itu Tuhan baik. Jumat saya pergi kemarin pelayanan. Oh God thanks. Dipanggil Pak Bingman kita sini dulu duduk makan di tempat saya Pak. Ngomong. Akhirnya saya disuruh, udah Pak Bingman isi RCTI.
Jadi program STI saya disuruh ngisi. Lalu yang satu staf bilang, Pak, you bikin daminya deh cepatan deh. Waduh senang nih Pak, Bapak yang masuk dah. Ya, jadi saya mesti bikin nama, oke, saya siapin, kasih waktu ya. Nanti kalau saya siapin dia bilang oke, berarti syuting jalan lagi. 2 TV jadi 3 TV. Siaran kita. 3 TV jadi 4 TV, 2 TV lah ya. 2 program yang kita rekam maksud saya. Baik di live sama Kabel Vision. Indovision, Kabel Vision. Kalau ini jadi tampil CTI. Nah 3 kali 4, 12. 1 bulan mesti syuting untuk 12 kali itu. Mau kayak apa lagi tuh? Enggak tahu saya. Saya nggak nyari. Ya, tapi surprise kalau kita bisa ngisi di RCTI itu. Ya, Pak UIC. Oke. Jadi kita akan siapin. Bagi saya itu opportunity untuk bisa menyuarakan kebenaran. Ya. Tapi bagi badan saya, itu kecapean. Ya. Karena pasti tambah letih lagi kan. Tapi kesempatannya besar banget. Karena TV kabel sama RCTI itu, waduh, jangkauannya amat sangat luar biasa kan begitu. Tinggi sekali pasti. Berapa juta orang itu sekaligus. Kita dapat durasi 30 menit. Ya saya mesti siap-siap. Tapi saya pikir lagi ya. Apa ya? Kalau Tuhan tolong kita ya, Tuhan pimpin kita, itu beda ya. Jadi kamu enggak usah ngoyo ngotot untuk diterima orang. Kamu enggak usah ngotot ngoyo-ngoyo begitu nawar-nawarin diri kita. Tidak perlu kau iklankan dirimu seakan-akan kau manusia paling baik di kolong langit ini. Orang yang diperkenan Tuhan pasti akan diberkati Tuhan dengan sendirinya. Amin. Itulah ibadah. Jalani. Tuhan pasti bimbing kamu satu demi satu. Itu di luar dugaan saya kemarin. Plan saya habis ini langsung mau buru-buru balik dah. Pak, ya udah waktu makan. Ya udahlah. Tahu-tahu untuk itu. Jadi saya pikir gini. Kemarin ini aku babak belur terus dari malam ke malam sampai tiba hari Jumat. Entar mesti acara lagi. Orang susah-susah nyari, kita ditawarin. Kenapa tidak? Kita akan selalu melihat bagaimana Tuhan membuat satu peluang demi peluang di dalam hidup ibadah kita. Karena itu demi Tuhan, jalanilah hari-harimu, berbuatlah yang sungguh. Pertama internal, bereskan sikap hidupmu, cara hidupmu, relasimu dengan sesamamu. Nah, kemudian tindakan kedua tadi, di internal family ya. Kalau kedua tadi berbuat baik pada kiri dan kanan. Jangan biarkan orang susah-susah sendiri. Ambil bagian dan bantulah. Ya. Saya bersyukur sampai hari ini berdiri. Kita bersyukur untuk sekolah yang Tuhan kasih. Semua orang boleh berteori bicara mulut apapun. Tapi demi Tuhan yang hidup, lakukan yang benar. Tuhan tahu siapa engkau. Tuhan tahu jeritan hatimu. Dan Tuhan pasti hargai itu. Karena itu kalau kita melayani Tuhan jangan pernah takut. Mau disayat 18 oleh orang pun, diiris-iris kita, nggak ada urusan itu. Ya. Karena kalau Tuhan yang membela, Tuhan menghibur, disitulah indahnya ibadah. Ibadah itu tahu indahnya di mana? Bukan lagi gini, wah bagus lo khotbahnya, wah tadi enak lo suasana musiknya. Bukan itu ibadah. Indahnya waktu hidupmu puas karena kau melakukan kebenaran. Itu kepuasan ibadah. Ya ada orang susah nih, ketemu kamu. Aduh, kamu tolong dia. Seperti orang Samaria yang baik hati, ingat ya. Padahal kamu mau pergi bisnis nih. Aduh, kasihan nih orang, kita bawa ke rumah sakit. Bantu dia. Ini orang susah. Ya sudah, rumah sakit bilang ini gimana? Ini mesti bayar dulu Pak. Kalau enggak kita susah nanti nangan. Udah saya yang bayar. Ntar saya balik, saya barisin lagi. Kita balik lagi, bayarin lagi dia. Transaksi untung kita pada hari itu 100.000. Kos yang kita keluarin gara-gara nolong orang ini 200.000. Mungkin kamu bilang apa? Apes, tadi kenapa gue berhenti deh? Coba gue lanjut. Gak
keluar 200.000. Atau ya tadi gue kasih 50 udah cukup lah. Selebihnya biar urusan dia. Gampang kan ya? Mungkin kamu menyesal hari itu. Lalu hatimu teriak, nggak boleh begitu. Aduh minta ampun Tuhan, aku nyesel. Tidak, ini harus kulakukan. Berkelahi hatimu. 2, 3, 4 hari lagi baru kau lihat. Waktu dia bilang, Pak, terima kasih. Tidak ada orang yang mau peduli saya, you yang tolong. Hidup saya susah. Saya rasa sangat luar biasa hidup ketika ada orang peduli pada saya. Dan Bapak bukan cuma peduli memperhatikan. Bukan cuma peduli kasih saya uang. Biaya obat saya Bapak tanggung. Terima kasih Pak. Dia nangis, you nangis. Dia nangis gembira karena perbaikanmu. Kau pun nangis sukacita. Itulah pelayanan. Nah, kalau kamu pernah itu pelayanan. Ya, perhatikan. Itulah pelayanan. Tapi bagaimana orang mau menangis atas kebaikanmu, kamu tidak baik. Ya kan susah kan? Kamu ngasih dengan sombong. Apalagi berhitung. Tapi ketika kamu lakukan hal itu, dan orang itu merasakannya, itulah indahnya ibadah itu. Jadi lakukan. Apa yang kita lakukan di dalam hidup kita, maka kita pasti akan dipuaskan oleh Tuhan itu. Jadi jalanilah saudara-saudaraku. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah kalah. Maka kehadiran orang Kristen adalah ibadah yang nyata di tengah kehidupan dunia. Di sini memang kita harus menanggung kehinaan, kesulitan, kepahitan, kegetiran. Yes. Sampai nanti kita pindah ke kemah abadi itu. Biarlah di kesulitan, kepahitan, kegetiran yang kita jalani, ada orang merasakan cinta kasih. Bukankah Kristus melakukan hal yang sama? Di luar tembok Yerusalem dia disalibkan. Tetapi kita dipersekutukan dengan Tuhan. Kini gilir kita untuk menjalankan itu di tengah dunia ini. Supaya Tuhan dipermuliakan. Tapi jangan lupa, yang mendapat hasil akhirnya, ya kita-kita juga sih. Kepuasan batin yang gak ada bisa lawan itu. Kalau kau dapat uang, uangmu banyak, berkali-kali lipat. Yang puas cuma dirimu. Rumah belum tentu puas uang banyak ya. Uang banyak bisa bikin rumah jadi masalah banyak. Tapi perbuatan baik yang banyak orang yang merasakan kebaikan dan bersyukur karenanya. Nah, itu yang harus kita jalani, saudara. Oleh karena itu, jalanilah hari-harimu. Ya, maka dalam ibadahmu itu dikatakan ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu, tunduklah kepada mereka. Karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Baik sekali kalau tiap kita tahu menempatkan diri. Sebagai pemimpin saya akan menjaga diri saya. Sebagai pemimpin, sebagai gembala, saya akan bertanggung jawab pada tiap domba yang Tuhan percayakan. Tapi tanggung jawabku akan kulakukan apa yang memang mesti harus kulakukan. Membalut yang luka, menghajar yang bebal. Seni ini yang paling susah. Tak gampang. Satu tindakan bisa berakibat dua sikap kan. Ada orang merasa diajar dengan hal itu. Ada orang merasa dipojokkan dengan hal itu. Sehingga akhirnya kita mesti menguji diri kita. Saya akan berdoa buat kalian supaya Tuhan pimpin kalian. Saya akan berkelahi untuk menunjukkan hidup saya. Ya. Ada satu orang pernah ngomong sama saya, Pak Bingman, mereka suka ajaran Bapak. Cuma kalau dengar Bapak ngomong terlalu kasar katanya. Terus maunya gimana? Pak, nanti kalau diundang ke sana lagi ngomongnya halus-halus Pak. Aku panggil aja orang Jawa, aku Batak pula ini susah.
Nggak bakal saya bisa, saya bilang. Ya ibu-ibu situ gini. Tidak akan kurubah omonganku. Tapi kau boleh lihat perilakuku. Nggak suka, saya nggak akan bilang nggak suka. Jelek, kau bilang kau jelek, emang kenapa? Oh, Bapak selalu pakai kalimat negatif, ada yang bilang begitu. Jadi maksudnya kalau bilang orang jelek tuh nggak boleh jelek, kurang cantik. Kalau aku mah ya kurang cantik apa? Oh memang nggak cantik, kok ya jelek lah. Kok kurang? Kalau kurang cantik kan berarti kau cantik, cuma kurang gitu toh ya. Ini udah nggak ketolong. Masa dibilang kurang? Salah saya kalau saya bilang jelek. Tapi ada yang bilang jelek, salah. Karena tata krama. Kadang-kadang saya nggak ngerti. Apa itu kebenaran? Ya. Lihat orang kualitasnya. Banyak orang ya cara ngomong, kalau kita lihat saya kalau ngomong sama istri, ya orang kelakuannya kalau ngomong nyengah aja kalau gitu. Tapi lu lihat tuh, totally. Nah, good di sini. Yang ini nih, enak bener kalau ngomong. Tapi begini nih. Semua manusia kan pada akhirnya totalitasnya kita lihat kan. Tata cara pakaian, tata cara bicaranya, kesetiaannya, loyalitasnya, total sama dengan bagi rata-rata angkanya berapa. Kan gitu kita nilai orang. Yuk kalau mau cari calon istri yang perfect semuanya, mana ketemu? Kenapa? Karena yang pertama kau sudah nggak perfect. Mana ada laki-laki yang sempurna lalu mau cari cewek sempurna? Enggak ada cewek yang sempurna lalu cari laki sempurna. Banyak orang cantik, uangnya bagus, ini semua ya kelakuannya yang jelek. Enggak gampang ya. Maka yuk dapat istri, dapat suami, coba kalian semua. Siapa yang di sini pasangannya sangat sempurna? Tuh mantu saya doang yang ngaku. Mentang-mentang depan mertua dia. Nggak ada kan, makanya kita pernah ribut semua kan ya. Halo? Pernah kan? Kenapa kau bertahan? Kuat kau ribut terus. Halo? Hari ini sampai hari ini masih ribut nggak? Halo yang suami istri? Masih? Nggak usah pura-pura diam lah. Kalau tanya hari ini masih ribut? Masih Pak. Besok udah plan Pak. Bukan besok, ntar pulang nih. Tadi sebelum kebaktian udah gini, oh saya udah mau marah ini. Tapi karena kebaktian kok tahan-tahan dah. Tar ya. Kita udah punya planning, udah mau ribut semua. Nggak ada yang perfect. Kenapa lo mau? Terpaksa Pak. Waduh Mak. Orang yang bisa menerima pasangannya hanya orang yang bisa mengenal dirinya. Bagaimana you mau tuntut pasangan you sempurna kalau you sendiri juga enggak kok. Tapi kalau kamu baik, percayalah pasanganmu akan jadi baik. Amin. Pengaruhmu itu akan dipakai Tuhan menolong dia. Ini penting. Begitulah hidup kita di dalam hidup hari-hari kita. Jadi jalanilah bagaimana kita menjalani itu dengan satu kesukaan yang penuh. Menjalani itu dengan kegembiraan. Ya. Sehingga tiap orang melakukannya dengan kesukaan yang penuh. Satu hari ya ada satu masalah, saya kalau ingat betul, wah kurang gini. Udah rame lah pokoknya dari udah komplain. Lalu discuss. Saya cuma tanya satu pertanyaan. Oke, udah ya, Pak Bigman kurang ini. Terus saya panggil. Oke. Kita ketemu, you udah ngomong semua udah. Saya jawab udah clear ya, udah. Boleh nggak saya tanya satu hal, saya bilang. Apa? Silakan Pak. You tahu nggak kesusahan saya? You tahu nggak ekonomi saya di rumah? You tahu nggak situasi anak saya? Salah satu saja. Enggak Pak. Itulah sayangnya saya bilang. Yang harusnya kau cari tahu, kau tidak cari tahu. Tapi yang nggak perlu kau besar-besarkan. Ya. Saya pikir-pikir ya, mengerikan sekali. Ketika seorang membantai kamu,
tapi tidak mau menolong kamu dalam kesulitanmu. Mengerikan kan? Lakukan apa yang mesti. Dengan begitu, ya kita sudah mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ya, saya nggak akan minta misalnya, hargai dong Pak Big Man, bengek-bengek lo. Hari ini saya duduk, ya saya nggak kuat berdiri. Pagi tadi rasanya ada energi masih kesedot. Saya duduk, saya jalankan tugas saya. Saya bukan tipe orang cengeng, yang kalau kemudian lemah sedikit, telepon, kalian yang di PP tolong ya doakan saya, nanti pengkhotbahnya diganti aja, apa susahnya? Saya sering turun dari flight di Cengkareng langsung ke Salemba, karena kita PA. Saya nggak lalai. Saya biasa pulang paling belakang dibandingin yang lain. Di sini juga sering kalian sudah pergi dulu, saya masih ada. Karena saya memeriksa ada yang ketinggalan enggak. Dan saya temukan banyak iman yang ketinggalan. Itu orangnya pada pulang tanpa iman. Ini iman siapa pula lagi? Iman siapa? Tapi saya tahu siapa yang menghargai pasti Tuhan. Begitu juga dengan saudara. Ya, kalian lakukan apa yang mesti. Pak Big Man gak tahu saya gini. Bagus. Tapi Tuhan tahu apa yang kalian kerjakan. Amin. Karena itu belajarlah kita hidup ibadah yang sejati itu. Ingat ya, personal dulu di dalam rumah, hubungan kita sebagai family. Keluar, bagaimana kita berkawan dan berteman. Terus nanti melingkar. Ya, dalam hari-hari hidup kita, dalam pergaulan kita. Minggu depan karena perkawanan, ya kemarin seorang teman bilang, Pak, yuk diundang ini Pak suruh datang. Ya, ke Arisuta Center, acara syukurannya, anniversary-nya Arisuta Center. Pak Arisuta suruh yuk datang. Ya udah saya bilang. Saya pikir ini mesti ngatur-ngatur jadwal lagi. Tapi kita pernah pakai tempat dia, kemarin sekolah minggu pakai tempat dia juga. Ya, berapa kali memang saya ketemu dia jadi dekat. Lalu dia undang, ya sudah saya datang. Ya kita berteman kan ya. Temanku bertambah. Bagiku itu upah. Itu loh. Ya. Kita dikasih pakai tempat ini. Kalau bukan karena gereja ini tidak ada ibadah di sini. Waktu dikasih pun saya bingung, lu gak salah ngasih gue pakai hari Minggu. Lu pakai aja men. Saya tidak ngerti kenapa. Ya kita pakai. Nah itu rezeki dari Tuhan lah itu. Ya. Lalu ada yang paginya bilang, Pak Big Man, pagi kami yang pakai ya. Silakan. Saya bukan tipe orang serakah yang mau ambil semua. Toh kita juga pagi belum mampu kok. Kita pagi di Salemba, kalian pakai. Mereka pakai pagi, kita pakai sore. Kan namanya rezeki dari Tuhan kan ya. Berkat Tuhan. Ya. Nah ini yang mestinya kita lakoni, yuk kita nikmati kita sebagai gereja. Tapi lihat nih, lihat, kiri, kanan. Supaya dengan melihat kita tahu bersyukur. Kalian jangan terlalu pusing jangan terlalu fokus hanya dengan rumahmu ya. Coba lihat rumah tetanggamu. Lihat rumah-rumah lain, banyak gak yang lebih kecil saudara? Halo? Ini mesti bersyukur dong hidupmu sekarang, betul ya? Bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk anak-anak, bersyukur untuk apa yang ada. Bersyukur karena masih bisa mengenal Tuhan, bersyukur karena ini itu. Itulah ibadahmu yang sejati. Bersyukur atas berkat yang Allah berikan dalam hidup kita. Karena itu hidup yang merdeka dan bersyukur. Jangan sirik pada apa orang punya. Cukuplah apa yang ada padamu. Jangan menginginkan milik sesamamu. Ya. Sehingga dengan demikian hidup kita itu sungguh-sungguh menjadi hidup yang merdeka, yang berkemenangan. Akhirnya mari kita jalani. Yang pemimpin jadi pemimpin yang baik dan benar. Yang jemaat jadi jemaat yang baik dan benar.
Lalu masing-masing memainkan perannya sebagaimana mestinya. Maka percayalah, bukan manusia, tapi Tuhanlah yang akan membela kita. Dan Dia akan memberi kita upah. Dan upah itu tidak sama dengan uang, tapi kemampuan menikmati uang itu. Perhatikan kalimat saya ya. Upah Tuhan bukan uang, tapi kemampuan menikmati uang. Ada orang punya uang 10 perak, dia puas bersyukur setengah mati. Ada orang punya uang 10 miliar, masih kurang setengah mati. Ditunggu-tunggunya, uang gak datang, dianya yang mati. Tapi yang punya 10 rupiah, oh God, thanks. Waduh, itu hebat lah itu. Indah ya. Saya kadang kalau dengar orang cerita lagi ngomong aja, aduh rasanya, thanks God. Pak ingat gak yang kemarin gini-gini dia cerita, aduh kita rasanya itu udah kayak apa aja itu. Itu nyamannya ya. Jadi selamat beribadah yang sejati. Ya, nanti pulang ngomonglah. Suami istri, keluarga duduk makan. Ya. Istri-istri nanya, apa yang kau rasakan dengan kehadiranku? Kan gitu. Mungkin suami bilang, mamaku, aku senang kau ada. Kenapa Pak? Dengan demikian ada salibku. Mungkin. Ya. Istri nanya, menurut mama aku gimana? Iya Pak, kau sangat membantuku. Kehadiranmu melatihku untuk menyangkal diri. Oh maybe. Ya. Lalu kita bilang, oh iya ya. Lalu kalian rukun. Terus anak-anak lihat, mama, papa, sangkal diri, pikul salib. Kami ikut papa, mama. Waduh keren ya. Anak-anak ikut kita belajar apa arti hidup, apa arti melayani. Ya, nah yang muda-muda belajarlah bertuhan dan nikmatilah. Temukan ibadah sejati itu bukan berapa jam kamu berdoa sehari. Tapi bagaimana hidupmu tiap hari. Sehingga ada waktu muda kita juga sudah melatih diri. Punya prinsip. Yang pertama utama dalam hidup ini, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Selamat menjalani ibadah yang sejati. Bukan di sini. Tapi di mana saja. Bukan hari Minggu. Hari apa saja. Maka bahagialah hidupmu. Dan engkau akan berkata, terima kasih ya Tuhanku. Amin.